Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G akan membawa materi tentang model penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang beranggota Muhammad Rehan Nur Taufik sebagai pemateri pertama dan pemateri ketiga, Hairunisa Azara sebagai pemateri kedua, Putri Halwatia Dewi, saya sendiri sebagai moderator, dan membaca kesimpulan. Baik, kita akan masuk ke latar belakang. Pendidikan kejuruan merupakan bentuk pendidikan yang mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja agar sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Kehadiran pendidikan kejuruan menjadi penting di era globalisasi yang menuntut sumber daya manusia tidak hanya sikap kerja, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Baik, kita masuk di rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep dasar model penyelenggaraan pendidikan kejuruan dalam konteks sistem pendidikan nasional. Yang kedua, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas model penyelenggaraan pendidikan kejuruan agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Adapun tujuan, yang pertama menjelaskan konsep dasar pendidikan kejuruan, yang kedua mengidentifikasi tantangan dan implementasi, yang ketiga merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan. Baik, kita masuk di materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Rehan. Kepada Saudara Rehan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada materi yang pertama kita akan membahas konsep dasar dari pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan sendiri itu pada dasarnya adalah bentuk dari pendidikan menengah atas yang dirancang secara khusus untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu memasuki dunia kerja pada bidang tertentu sesuai dengan jurusannya. Proses belajarnya sendiri itu tidak hanya menekankan pada penguasaan keterampilan teknis, namun juga membentuk sikap profesionalisme yang sesuai dengan tuntutan industri dan dunia kerja. Dalam regulasi nasional, pendidikan kejuruan seperti sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disingkat SMK memiliki fungsi ganda, yaitu membekali lulusan agar siap bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, sekaligus membuka peluang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di tingkat universitas. Menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2014, dia menegaskan bahwa pendidikan kejuruan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar bisa mengisi lapangan kerja tertentu atau jabatan tertentu, serta berperan penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan demikian, pendidikan kejuruan tidak hanya berorientasi pada penyaluran tenaga kerja, tapi juga berkontribusi dalam meningkatkan mutu dan daya daya saing sumber daya manusia. Adapun tujuan dari pendidikan kejuruan di Indonesia sudah diatur dalam PP 19 tahun 2005 pasal 26 ayat 3 sebagai pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya. Tujuan ini mengandung 3 aspek pokok, yaitu dimiliki kompetisi kerja, karakter untuk hidup mandiri, dan berkembang karirnya melalui pendidikan kejuruan. Pernyataan ini tegas sekali bahwa kompetisi kerja dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan tidak cukup bagi seorang pribadi pendidikan kejuruan. Kompetisi kerja harus didukung dengan karakter kejuruan yang baik berupa kepribadian kerja dan akhlak hidup yang seimbang, harmonis antar sesama lingkungan dan berketuhanan, menurut Putu Sudira pada tahun 2012. Sedangkan Putu Sudira sendiri mengatakan bahwa pendidikan kejuruan selain harus menguatkan keterampilan keras atau hard skill,
juga harus memiliki keterampilan yang mumpuni dalam hal keterampilan lunak atau soft skill, bahkan mengenal keterampilan lunak lainnya pada masa yang akan datang. Intinya, pendidikan kejuruan ini memiliki peran penting dalam memberikan motivasi sekaligus keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dan berkembang di dunia kerja. Program ini dirancang berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga mampu membekali peserta didik dengan berkompetisi yang relevan untuk bekerja dan beradaptasi dalam lingkungan kerja. Dengan adanya tuntutan tersebut, pendidikan kejuruan berfungsi sebagai lembaga yang menyiapkan tenaga kerja terampil pada tingkat menengah selaras dengan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan tenaga kerja. Mungkin itu saja untuk materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Farhan atas pemaparan materi pertama. Baik, kita lanjut ke materi kedua yang akan dibawakan Saudari Nisa. Pada Saudari Nisa, dipersilahkan. Baik, saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan materi berikutnya. Menurut Wadiman D. Sofyan, penyelenggaraan pendidikan kejuruan memiliki beberapa pola yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan mutu dengan kebutuhan dunia kerja. Pola tersebut kemudian disusunkan ke dalam 4 model utama, yaitu model sekolah, model sistem ganda, model magang, dan school-based enterprise. Model sekolah. Model pembelajaran ini menekankan pada pemberian pelajaran di mana seluruh kegiatan dilaksanakan sepenuhnya di sekolah. Dalam penerapannya, semua bentuk pembelajaran, proses transfer ilmu, serta pengalaman yang seharusnya diperoleh di tempat kerja dan sumber belajar eksternal sepenuhnya dapat digantikan oleh kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, sekolah dipandang sebagai pusat utama sekaligus satu-satunya tempat untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Namun, model ini banyak menuai kritik dari beberapa dan berbagai kalangan, terutama jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan kejuruan yang pada umumnya lebih fokus kepada kejuruan. Meskipun demikian, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa masih ada sekolah-sekolah kejuruan yang tetap menggunakan pendekatan ini sebagai rutinitas utama dalam penyelenggaraan pembelajaran. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana, kurangnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Berikutnya, model sistem ganda. Model sistem ganda yang saat ini lebih dikenal dengan istilah praktik kerja nyata hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh di sekolah dengan keterampilan nyata yang dibutuhkan di dunia kerja. Melalui model ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan secara akademis, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung di lapangan sehingga mereka lebih siap menghadapi tuntunan profesional setelah lulus. Selain itu, penerapan model ini juga sejalan dengan praktikum pendidikan vokasi di berbagai negara maju, di mana kemitraan sekolah dan industri dianggap sebagai kunci untuk mencetak lulusan yang kompeten. Walaupun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapan model ini, seperti keterbatasan jumlah perusahaan yang bersedia untuk bekerja sama, ketidakseragaman kualitas bimbingan industri, serta kurangnya koordinasi di antara sekolah dan dunia usaha. Kendala-kendala tersebut seringkali berdampak pada ketidakseimbangan pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik. Berikutnya, model magang. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, pemerintah sejak lama telah melaksanakan program pembelajaran yang dikombinasikan dengan pengalaman kerja. Model ini dikenal dengan sistem ganda atau praktik kerja nyata, yang dirancang sebagai solusi untuk memperkuat pengetahuan peserta didik tentang dunia kerja yang penuh dengan tuntutan keterampilan praktis serta nilai-nilai profesional. Sistem ini menekankan pentingnya keterpaduan antara teori yang diperoleh di sekolah dengan pengalaman nyata di lapangan, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep secara kognitif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi kerja sesungguhnya.
Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan model ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kesiapan industri untuk menerima peserta didik, keterbatasan sarana prasarana, maupun kesenjangan kurikulum sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Yang terakhir, school-based enterprise. School-based enterprise merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang memadukan proses pembelajaran dengan aktivitas usaha yang dikelola langsung oleh sekolah. Dalam praktiknya, peserta didik tidak hanya memperoleh teori di kelas, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pengelolaan unit usaha sekolah, mulai dari proses produksi, pemasaran, hingga manajemen keuangan. Dengan demikian, school-based enterprise menjadi sarana strategis untuk melatih keterampilan kewirausahaan sekaligus memberikan pengalamannya dalam dunia bisnis. Konsep SBM menekankan pada pendekatan learning by doing, di mana peserta didik belajar melalui pengalaman langsung. Keterlibatan ini mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, manajerial, serta keterampilan komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Walaupun demikian, penerapan SBE di beberapa sekolah masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal usaha, juga kurangnya pendampingan dari guru yang memiliki pengalaman bisnis. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nisa atas pemaparan materi yang telah dipaparkan. Baik, kita masuk di materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Saudara Raihan. Kepada Saudara Raihan dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa saja tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan itu memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Namun, pasti dalam penyelenggaraannya masih terdapat berbagai tantangan yang sangat kompleks dan saling berkaitan. Tantangan utama yang sering dihadapi adalah kesenjangan antara kurikulum sekolah dengan tuntutan dunia industri yang terus berkembang. Perubahan teknologi dan dinamika pasar menuntut adanya pembaruan kurikulum yang cepat dan relevan. Namun kenyataannya, proses adaptasi ini sering berjalan lambat. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan signifikan. Banyak sekolah kejuruan yang belum memiliki fasilitas praktik yang memadai untuk menunjang keterampilan teknis peserta didik. Hal ini sangat berdampak pada ketidakseimbangan antara pengetahuan teoritis yang diberikan di sekolah dan kemampuan praktis yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Menurut Moody dalam artikelnya Challenge in Vocational Education and Training System pada tahun 2008, salah satu kelemahan besar pendidikan kejuruan di banyak negara adalah kurangnya kesesuaian fasilitas dan sumber daya dengan standar industri, sehingga lulusan seringkali tidak sepenuhnya siap bersaing di pasar kerja. Tantangan lainnya adalah rendahnya keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pendidikan kejuruan. Kolaborasi yang seharusnya terjalin erat masih sering bersifat parsial dan belum berkelanjutan. Padahal, kemitraan dengan industri kompetensi sangat penting untuk memberikan pengalaman kerja nyata, penyelenggaraan standar kompetensi, serta memperluas peluang kerja bagi lulusan. Hal ini sejalan dengan temuan Pels dalam The Future of Vocational Education and Training in Changing World pada tahun 2016, yang menekankan bahwa keberhasilan pendidikan kejuruan sangat bergantung pada keterlibatan aktif industri dalam seluruh proses belajar. Tidak kalah penting, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya citra pendidikan kejuruan di mata masyarakat. Masih terdapat anggapan bahwa jalur pendidikan kejuruan adalah pilihan kedua setelah pendidikan akademik, sehingga menurunkan motivasi sebagian peserta didik. Perspektif ini akhirnya berpengaruh terhadap kualitas input siswa yang memilih jalur kejuruan. Baik, itu saja untuk tantangan dari pendidikan kejuruan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Raihan telah membawakan materi yang ketiga. Baik, kita masuk ke kesimpulan.
Kesimpulan, penyelenggara pendidikan kejuruan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan di dunia kerja yang dinamis dan kompetitif. Setiap model yang dikembangkan baik berbasis sekolah, sistem ganda, full batch and series maupun model lain pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan teori dengan praktik serta memastikan keterampilan yang diperoleh peserta didik relevan dengan kebutuhan industri. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Semoga dapat membawa wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.